semuanya, perkenalkan nama saya Vika Yolanda. Saya adalah mahasiswa STKIP PGRI Pacitan semester 2. Di sini kita akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat pendidikan. Ikuti terus videonya ya. Lalu, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah peran filsafat ilmu dalam memperkuat pendidikan. Apa itu filsafat ilmu dan apa itu ilmu pendidikan? Filsafat ilmu merupakan studi tentang hakikat, cara memperoleh dan nilai ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pendidikan adalah pengetahuan sistematis dan ilmiah tentang proses pendidikan, termasuk teori pembelajaran, pengajaran, kurikulum, evaluasi, dan pengembangan manusia. Lalu yang kedua, kita membahas tentang hubungan timbal balik. Filsafat ilmu bukan sekedar teori kuno, tapi fondasi yang memperkuat pendidikan kita. Lalu ada filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Dalam mengawasi eksistensi ilmu pendidikan, yang pertama adalah dengan menentukan landasan ontologis, yaitu memastikan kejelasan objek kajian dari pendidikan. Yang kedua, menjaga identitas keilmuan, yaitu membedakan ilmu pendidikan dari bidang lain seperti psikologi atau sosiologi sambil tetap memanfaatkan kontribusi mereka. Yang ketiga, mengkritisi perkembangan, yaitu mengawasi agar teori dan praktik pendidikan tidak menyimpang dari tujuan hakikinya, yaitu mengembangkan potensi manusia. Baik, lalu yang kedua ada memperkuat keilmiahan. Yang pertama adalah kritik metodologi, yaitu menilai apakah metode penelitian pendidikan sesuai dengan kaidah ilmiah yaitu valid, reliable, dan objektif. Yang kedua adalah pengujian teori, menguji kebenaran teori pendidikan melalui logika dan bukti empiris. Yang ketiga, mendorong inovasi berbasis bukti yang menghindari praktik pendidikan yang hanya berdasarkan tradisi atau opini tanpa dasar ilmiah. Lalu ada yang memperkuat nilai-nilai pendidikan dengan cara 1. Landasan aksiologis, yaitu memastikan pendidikan tidak hanya mengejar pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, refleksi tujuan, yaitu mengingatkan bahwa pendidikan bertujuan memanusiakan manusia, bukan sekedar menghasilkan tenaga kerja. Yang ketiga, pertimbangan moral dan sosial, yaitu mengawasi agar kebijakan pendidikan tidak merugikan kelompok tertentu dan tetap menjunjung keadilan. Lalu ada pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Bukan hanya filsafat ilmu yang memperkuat ilmu pendidikan, sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menumbuhkan pemikiran, kesadaran, dan kemampuan analisis terhadap hakikat serta metode ilmu pengetahuan. Lalu, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena ketiga pilarnya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat mudah persoalan dan memotong masalah kompleks dalam pendidikan. Yang pertama ada ontologi, yaitu mengklarifikasi hakikat realitas pendidikan. Yang kedua, epistemologi, yaitu mengurai cara pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan divalidasi. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu mengevaluasi nilai-nilai serta tujuan pendidikan. Nah, yang terakhir ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, yaitu kurikulum merdeka. 1. Ontologi, fokus pada hakikat belajar siswa sebagai subjek aktif, bukan objek pasif. Yang kedua, epistemologi, yaitu metode project-based learning yang divalidasi secara empiris. Yang ketiga, ada aksiologi, yaitu nilai inklusivitas untuk siswa berkebutuhan khusus. Cukup sekian video dari saya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.